Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Desakan pemakzulan Gibran ini semakin menggema dan semakin meluas. Wah. Ada apa ini bos ya? Jokowi bisa ketar-ketir ini ya. Dengan beberapa tuntutan, ada 8 tuntutan yang kemudian didesak begitu kepada Presiden Prabowo ya dari Purnawirawan begitu kan ya, mendesak bahwa ada pencopotan begitu kan ya, menginginkan pencopotan Gibran menjadi wakil presiden ya. Ya mau diganti siapa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Tapi ini kan hanya desakan begitu kan ya. Kenapa kok takut dengan desakan Purnawirawan? Bukankah seorang Presiden Prabowo ya sekarang ini bukankah Purnawirawan juga? Karena apa? Karena kita lihat saja kedekatan secara behavioralisme begitu antara Jokowi dengan Prabowo dan Prabowo dengan Purnawirawan ini sama-sama dekat. Tapi kepentingan dari seorang Presiden Prabowo mau pilih yang mana? Sedangkan Jokowi pengaruhnya sudah minim. Purnawirawan ini banyak sekali dan punya pengaruh yang sangat luar biasa. Sehingga begitu kan ya, sehingga ya beredar yang namanya Hercules ya, muncul berhercules begitu kan ya, bersetegang dengan Gatot Nurmantio begitu kan. Dan pada akhirnya akan muncul spekulasi itu begitu ya. Saya kira dampak dari Purnawirawan ini sangat menggetarkan ya istana. Sangat menggetarkan orang-orang Jokowi di lingkup istana. Kenapa bang? Karena Purnawirawan ini sangat kental sekali dan punya jaringan yang kuat. Karena ini adalah mantan begitu kan. Saya kira kekuatan-kekuatan itu bukan tidak mungkin begitu kan, bukan tidak mungkin ya Gibran ini bisa saja dicopot ya, pemakzulan bisa saja itu terjadi begitu dengan prosedur-prosedur yang ada. Makanya tidak heran ketika Pak Tri Sutrisno begitu kan ya meyakini dan menghargai Purnawirawan dan bahkan ada tanda tangan 8 tuntutan itu. Ini menandakan ada sesuatu yang genting kepada ya seorang Gibran. Kan itu logikanya bro. Jadi ini menarik begitu kan. Ini menarik di situ begitu. Jadi orang-orang akan menganggap mungkinkah seorang Gibran ini akan dimakzulkan ya. Karena orang-orang akan melihat 8 tuntutan-tuntutan itu begitu ya, kecuali IKN ini ya. Makanya saya kira melihat tuntutan-tuntutan itu banyak sekali 8 tuntutan yang mungkin menurut saya pribadi rasional begitu kan ya. Karena ini adalah merupakan desakan dari orang-orang tertentu begitu. Jadi artinya apa? Artinya ini menunjukkan bahwa ada ketakutan besar ya di jalan satu-satunya begitu. Bagaimana ya seperti Roy Suryoto tertiva yang ngotol sekali begitu soal ijazah Jokowi, maka mau tidak mau Jokowi terpancing melaporkan dia. Kan ngeri-ngeri sedap bos pada akhirnya begitu ya. Jadi saya kira Gibran ini tahun 2009 saya yakin dan saya yakin-yakinnya mungkin partai-partai ogah-ogahan begitu ya. Kenapa? Ya kita lihat saja realitasnya sekarang muncul begitu. Yang kemudian dilihat di situ orang-orang masalah soal kapasitas sebagai seorang wakil presiden ya. Kata Rocky Gerung belum mampu begitu kan ya diberikan secara narasi-narasi yang baik, secara institusi terbaik baik begitu dalam pemikirannya. Tapi pada kenyataannya ya jangan dipaksakan kata Rocky Gerung. Makanya desakan ini pemecatan wakil Gibran ya, wakil presiden semakin meluas. Bahkan 9 aktivis 98 juga berbondong-bondong ramai-ramai menyatukan diri untuk mendukung Purnawirawan itu. Dan di situ Hercules mulai kepanasan. ya inilah dampaknya begitu kan ya. Makanya lokal strongman itu begitu kan ya sangat mumpuni sekali begitu di negara kita. Karena apa? Karena dipelihara begitu siapapun. Jadi saya menganggap bahwa persoalan-persoalan seperti ini ya Prabowo harus benar-benar jangan memberikan ruang gerak di situ begitu ya. Terus dulu tuh yang pilih siapa? Apa tidak malu apa pilih orang seperti ini? Ini komentar dari netizen ya. Kalau ada orang mengaku pintar dan mendukung Gibran, atas dasar apa dia mengatakan itu? Kalau bicaranya atas nama kepentingan bangsa, kepentingan masa depan rakyat jauh begitu kan, sangatlah jauh katanya ya. Kemampuan dan kapasitas Gibran kita tahu sangat kurang untuk memimpin ya bangsa kita. Nah inilah komentar dari netizen.
Ya, makanya soal-soal seperti ini begitu kan. Kalau Gibran ini mampu memberikan terobosan baru sebagai pemimpin ya, sebagai pemimpin anak muda dan itu sebagai bonus demografi untuk bangsa dan negara, saya kira ini akan bagus begitu kan. Tapi begitu kalau Gibran hanya itu aja, ya mana mungkin bonus demografi itu akan diberikan kepada anak-anak muda di tahun 2030 sampai tahun 2035. Ini kan artinya kan ini menghadapi tantangan begitu. tapi nampaknya kapasitas Gibran ini justru dipertanyakan mereka begitu ya. Seandainya Gibran ini lurus misalnya ya menjadi wakil presiden tetap menjadi seperti Jokowi dulu, mungkin dia akan langgeng menjadi dua presiden dua kali bro. Ya kenapa? Karena ya dengan adanya ngebet sekali begitu kan ya, karena kekuasaan sangat indah. Ya, ini bagian dari tuntutan-tuntutan mereka begitu ya, bahwa soal kapasitas Gibran, terus kemudian soal umur yang kemudian seolah-olah diacak-acak oleh Anwar Osman begitu kan ya. Ini yang kemudian dituntut mungkin sebagian itu begitu kan. Sesuai dengan pasal-pasal ya yang dituntut 169 kalau nggak salah begitu kan, di 8 poin tuntutan Purnawirawan itu. Ngeri kan pada akhirnya. Jadi saya kira banyak ya pemakzulan Gibran ini kabarnya itu sangat mendesak ya, sangatlah mendesak begitu kan ya. Aneh ya, oposan itu padahal wapres kita sekarang punya pemikiran yang lebih hebat dari Bung Hatta, 11.000 triliun % lebih hebat. Janganlah gitu bang ya, masa dibandingkan dengan Bung Hatta begitu kan. Pemakzulan yang lewat konstitusi undang-undang yang 45, kasusnya pelanggaran hukum dan pelanggaran undang-undang secara sebagai pejabat negara atau pidana lain ya, ajukan ke DPR, ke MA, hasil vonis pengadilan, ajukan ke MPR, bersidang ya, hasil pemakzulan. Ya betul begitu kan. Ya makanya dari DPR dulu prosedurnya, dari DPR ke Mahkamah Konstitusi bisa, ke MA bisa, kemudian diterima, lalu kemudian dibicarakan, dibahas di DPR, kemudian diajukan ke MPR. Selesai dong begitu kan ya. Tapi kekuatan Gibran ini kan masih kuat. Orang-orang Jokowi kan masih kuat di situ. Tapi sayangnya kekuatan Gibran ini tidak punya partai. Seandainya PSI berada ya di parlemen, ini mereka semakin kuat begitu. Ya mau bagaimana lagi begitu kan ya. Coba kita baca lagi, mundur saja ya, lo Gibran lebih terhormat daripada ya dilengserin. Ya kita tunggu saja. Karena apa? Karena kita lihat saja masyarakat ini ya banyak muncul spekulasi. Ada pengennya mendesak, pendukung-pendukung mereka inginnya menjadi presiden. Ini kan banyak begitu kan. Makanya semuanya tergantung Presiden Prabowo. Maka jalan satu-satunya secara prosedur untuk memakzulan itu salah satunya adalah ada nepotisme misalnya, ada korupsi misalnya. Itu lebih gampang begitu kan. Tapi kalau prosedurnya itu aja, maka tidak mungkin begitu DPR akan mendesak itu begitu kan. Kalau masalah soal kapasitas, soal ya itu aja tidak bisa begitu kan. Ya artinya apa? Artinya kekuatan di situ secara konstitusi itu sah begitu kan. Itu tidak bisa dibantah oleh siapapun begitu, kecuali korupsi, nepotisme begitu kan ya, memainkan narkoboy dan sebagainya bisa begitu, gampang begitu. Tapi kita lihat saja nampaknya yang mencuri perhatian sekarang ini masalah soal sosok seorang wakil presiden Gibran yang kemudian sudah mulai speak up begitu kan kepada masyarakat melalui video-video mereka, konten-konten mereka begitu, sehingga Prabowo bisa saja ya kalah dengan hal-hal kayak begituan. Ini mulai melihat proses pencalonan pendidikan dan kompetisi, sikap mental, rekam jejak keluarga yang mengerikan. Semua orang punya rekam jejak di situ begitu ya. Jadi saya kira ini Purnawirawan ini nampaknya ingin bangsa dan negara kita ini harus posisinya sama. Artinya presiden dan wakil presiden itu posisinya harus sama. Ya seimbang lah begitu kan. Punya terobosan-terobosan baru di situ. Kalau Prabowo melakukan diplomasi dan negosiasi kepada negara-negara lain, ya di situ sebagai bentuk ya tanggung jawab sebagai seorang presiden, maka wakil presiden harus punya inovatif yang produktif terhadap bangsa dan negaranya. Yaitu melalui apa? Bonus demografi. Persiapkan dari sekarang begitu kan. Tapi mampukah ini semua? Maka jalan satu-satu
satu-satunya bagi kami adalah sosok seorang Gibran ini seharusnya menjajahi kampus-kampus terbaik di situ begitu. Satu persatu datang situ begitu sebagai bentuk inovasi dan sebagai bentuk bonus demografi kepada anak bangsa yang berumur 15 tahun, 30 tahun, 35 tahun. Ini akan menjadi dampak sosok yang kemudian pemimpin yang diinginkan adalah anak-anak muda. Tapi gimana lagi kalau sudah seperti itu? Itu seharusnya begitu kan. Makanya bisa seorang Gibran ini bisa di briefing begitu, tergantung dari stafsus mereka begitu kan. Karena stafsusnya banyak begitu ya. Makanya jangan sampai ya Gibran ini dibiarkan begitu saja begitu. Makanya kalau bisa ya jajahi kampus-kampus baik ya begitu kan. Kampus-kampus ternama di situ begitu kan, sebagai bentuk kekuatan Gibran di tahun 2009. Kalau itu yang diinginkan. Tapi sekarang kan masyarakat cerdas, bro. Sangat cerdas begitu. Bisa melihat mana yang pencitraan, mana yang tidak, mana yang inovasi dan mana yang tidak. Itulah politik yang terjadi begitu. Saya kira ini banyak pandangan-pandangan yang lain begitu. Tapi saya mengungkap bahwa prosedur untuk pemakzulan Gibran ini semakin menggema pada akhirnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.